Hai, teman Bakudaya, pemuda-pemudi keren se-Indonesia. Selamat malam dan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di webinar Bakudaya bulan Oktober. Bahagia sekali malam ini saya, Reni, bersama tim Bakudaya hadir kembali di webinar bertajuk United We Stand, Together We Thrive for Stronger Indonesia. Bersatu kita teguh, bersama kita berdaya untuk Indonesia yang lebih kuat. Webinar ini akan membahas pembelajaran dari semangat Sumpah Pemuda dan bagaimana cara berkontribusi untuk negara. Yuk, rayakan sejarah sekaligus bersiap menciptakan sejarah baru dan membuat perubahan positif bersama memajukan Indonesia. Nah, sebelumnya saya sampaikan 3 hal mengenai pelaksanaan webinar. Pertama, format webinar malam ini yaitu talk show, diikuti dengan sesi tanya-jawab. Selama sesi webinar, feature chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kedua, pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya-jawab. Jadi, silakan ajukan pertanyaan terkait topik melalui Q&A form yang disediakan di kolom chat. Dan yang terakhir, jika ada dari teman Bakudaya yang hadir malam ini menghendaki sertifikat kehadiran webinar, informasi detail akan dibagikan di akhir sesi. Teman Bakudaya, para jagoan masa depan Indonesia, setiap tanggal 28 Oktober, termasuk kemarin nih, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk mengenang peristiwa bersejarah di tahun 1928, di mana para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berkolaborasi dengan kesamaan visi mewujudkan bangsa yang bersatu. Mereka bersumpah, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Peristiwa ini kemudian menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3 sumpah tersebut merupakan fondasi bagi negara Indonesia dan masih sangat relevan 96 tahun kemudian di tahun ini, di mana tema nasional Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 adalah Maju Bersama Indonesia Raya. Dengan momentum ini, Bakudaya mengusung topik semangat kesatuan dalam webinar malam ini, berjudul United We Stand, Together We Thrive for a Stronger Indonesia. Bersatu kita teguh, bersama kita berdaya untuk Indonesia yang lebih kuat. Webinar ini diselenggarakan secara pro bono sebagai salah satu bentuk aksi nyata Bakudaya untuk berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Dan Bakudaya berkolaborasi dengan narasumber inspiratif dalam setiap webinar yang diselenggarakan. Bakudaya dengan tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization adalah HR Consulting yang beraspirasi sebagai partner terpercaya dalam mentransformasi organisasi melalui individu di dalamnya. Kita akan memulai sesi utama webinar yaitu talk show, dipandu oleh founder sekaligus CEO Bakudaya, Ibu Maria Samperuru atau Ibu Pepi Samperuru. Kalau saya biasa memanggil dengan panggilan Mbak Pepi. Mbak Pepi ini sudah lebih dari 23 tahun berkecimpung di dunia human resource management. Pengalaman Mbak Pepi dalam HR management sangat bervariasi di perusahaan multinasional, perusahaan swasta lokal, dan BUMN. Dengan berbagai industri di antaranya retail, logistik, dan manufaktur. Langsung aja deh yuk, kita hadirkan Mbak Pepi untuk memoderasi sesi setelah ini. Halo Mbak Reni. Halo, selamat datang. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak sudah diperkenalkan. Baik, saya serahkan sesi berikutnya ke Mbak Pepi. Baik, terima kasih. Halo teman Bakudaya, selamat malam.
Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita jumpa lagi di webinar Bakudaya bulan Oktober. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Reni bahwa webinar kita malam ini mengusung tema United We Stand, Together We Thrive for a Stronger Indonesia. Bersatu kita teguh, bersama kita berdaya untuk Indonesia yang lebih kuat. Dengan semangat Sumpah Pemuda yang masih hangat kita rasakan nih, kita baru saja peringati kemarin di hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Bakudaya pun membawa tema ini di dalam webinar kita di bulan Oktober. Peristiwa yang terjadi 96 tahun lalu itu, jika kita bawa semangatnya ke masa sekarang, masa di mana industri selalu menghadapi VUCA, masa di mana Gen Z juga sudah menjadi bagian dari angkatan kerja, sudah mencapai 30% dari angkatan kerja di tahun 2025. Hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana semangat Sumpah Pemuda dapat kita maknai dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah organisasi, komunitas, maupun individu. Kita semua tahu bahwa semboyan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, bukan hanya sekedar sejarah, tetapi merupakan cita-cita luhur yang harus terus kita jaga dan aktualisasikan dalam menghadapi tantangan zaman. Teman Bakudaya, mari kita jalani sesi ini dengan semangat kebersamaan, keterbukaan untuk saling berbagi dan belajar. Harapannya dari webinar ini, kita tidak hanya terinspirasi, tetapi juga memiliki langkah nyata untuk membawa semangat Sumpah Pemuda ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Pepi, sebagai moderator, akan memandu jalannya sesi ini hingga Q&A nanti. Oh ya, form Q&A sudah ada di kolom chat ya. Silahkan dituliskan di form tersebut jika teman Bakudaya punya pertanyaan. Baik. Sekarang, saya akan langsung saja memperkenalkan keynote speaker kita. Dan sebelum saya undang beliau untuk hadir di tengah-tengah kita akan lihat terlebih dahulu perjalanan karir beliau. Ya, Bapak Dr. Doni Gahral Adian, SSM Hum. Biasa dipanggil dengan sebutan Pak Doni. Saya mengenal Pak Doni saat beliau mengajar filsafat di kampus pada saat saya mengambil program S2. Belasan puluhan tahun lalu. Pak Doni sudah lebih dari 25 tahun sebagai dosen filsafat di Universitas Indonesia dan lembaga pendidikan lainnya. Beliau pun memiliki pengalaman sebagai editor di beberapa majalah pada saat awal karir beliau. Pak Doni pernah menjabat sebagai staf ahli sosial politik bagi Dewan Pertimbangan Presiden dan juga sebagai tenaga ahli utama pada kantor staf kepresidenan. Dalam hal bisnis pun beliau pernah menduduki posisi sebagai komisaris di PT Dok Koja Bahari dan juga sebagai Dewan Pengawas pada Perum Bulog. Hobi utamanya adalah lari. Beliau ini runner sejati. Ulang tahun Perum Bulog yang ke-57 beliau rayakan dengan berlari sejauh 57 km. Hari ini, Pak Doni akan membagikan cerita tentang pengalaman dan pandangannya terkait dengan Sumpah Pemuda dalam konteks sejarah. Semangat Sumpah Pemuda itu jika dibawa ke masa kini akan menjadi seperti apa? Serta bagaimana semangat Sumpah Pemuda dalam konteks sejarah maupun di masa sekarang tersebut dapat berkontribusi terhadap persatuan dan komitmen untuk Indonesia yang lebih kuat. Teman Bakudaya, langsung saja ya, saya undang Pak Doni Gahral. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Bu Pepi. Apa kabar Bapak? Baik Bu Pepi. Thank you so much Bapak sudah hadir malam hari ini di sini.
Kita akan langsung saja, Pak. Kita akan Ya, membahas tema yang kita usung pada malam hari ini, yaitu United We Stand, Together We Thrive for a Stronger Indonesia. ya, Bersatu kita teguh, bersama kita berdaya untuk Indonesia yang lebih kuat lagi. Tema ini diwarnai oleh Hari Sumpah Pemuda yang baru kemarin kita rayakan, Pak. Nah, maka langsung saja saya akan masuk ke pertanyaan pertama nih untuk Bapak. ya, Kalau Bapak lihat kembali ke tahun 1928 pada ya. saat itu, kalau Bapak lihat gerakan Sumpah Pemuda pada saat itu, bagaimana mereka bisa berkontribusi pada gerakan kemerdekaan Indonesia, Pak? Bisa diceritakan, Pak, menurut pandangan Bapak? Baik. Kalau boleh saya ingin agak mundur ke belakang karena gerakan apa namanya atau Sumpah Pemuda yang terjadi ya pada Kongres Pemuda saat itu memiliki cikal bakal yang cukup panjang. Ya, kita tahu bahwa Indonesia dasawarsa di awal abad ke-20 itu memang dalam pergolakan yang cukup dinamis dan intens terkait dengan keinginan untuk menjadi bangsa negara yang mandiri. Kita tahu 1908 ada satu gerakan yang disebut sebagai Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional ini dipelopori oleh para dokter-dokter lulusan Stovia dan apa namanya gerakan ini memang menjadi cikal bakal nantinya munculnya Sumpah Pemuda karena dokter-dokter muda ini adalah kaum menengah terdidik ya untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia kelas menengah terdidik itu tercipta ya dari sekolah kedokteran yang dulu sebagai Stovia ya. Dan Stovia ini berakar sebenarnya jauh sebelumnya 1849 itu namanya Sekolah Dokter Jawa. Nah, Sekolah Dokter Jawa itu dibentuk oleh Belanda di mana Belanda mendidik priai-priai Jawa ya untuk belajar kedokteran karena waktu itu ada wabah penyakit beri-beri. Dan dokter-dokter Belanda itu ya ini post-colonial thinking ya, agak kurang sreg gitu berhadapan langsung dengan pribumi. Lalu dididiklah para priai-priai Jawa untuk dalam kedokteran dan akhirnya terbentuk Sekolah Dokter Jawa dan akhirnya menjadi Stovia dan Stovia itu melahirkan dokter-dokter muda seperti Rajiman ya, Cipto Mangunkusumo ya, Haydn Sudirohusodo ya, itu tokoh-tokoh yang kemudian mencetuskan kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional sebenarnya satu gerakan yang menyadari bahwa sederhananya Indonesia tanpa penjajahan itu akan lebih baik, gitu. Indonesia tanpa kolonialisme akan lebih baik, ya. Nah, persoalannya, nah ini akan membedakan dengan Sumpah Pemuda. Persoalannya, sentrumnya masih pada Jawa, ya. Jadi masih sangat Jawa sentris begitu. Ini priari-priari Jawa dari elit apa namanya kelas sosial di priai Jawa yang menginginkan sebenarnya Indonesia ini dibangun berdasarkan masa keemasan Jawa pada saat Majapahit gitu ya. Jadi masih ada apa namanya Jawa sentrisme ya. Jadi ini memang ada kesadaran untuk menjadi bangsa dan yang mandiri tapi ideologinya itu masih Jawa sentris gitu ya. Nah, Sumpah Pemuda itu lahir dari kelompok-kelompok kedaerahan yang muncul ya pasca kebangkitan nasional. Ya, jadi Stovia itu seperti universitas itu kemudian melahirkan karena ini orang-orang terdidik yang melahirkan kelompok-kelompok yang memang basisnya adalah kedaerahan. Yong Sumatranenbon, Yong Ambon, Yong Java, ya Minahasa gitu. Itu kelompok-kelompok yang memang basisnya adalah kedaerahan. Tetapi mereka adalah kelompok intelektual. Ya. Jadi middle class educated
intellectuals gitu. Nah, mereka kemudian akhirnya menyelenggarakan Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda begitu. Nah, Sumpah Pemuda ini berbeda dengan Kebangkitan Nasional. Sumpah Pemuda ini keinginan untuk bebas dari kolonialisme tidak dibasiskan pada satu substansi kedaerahan tertentu, tapi pada sebuah nasionalisme keindonesiaan, ya. Jadi beraneka kelompok-kelompok berbasis kesukuan dan kedaerahan ini mengatakan untuk pertama kalinya kita satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia modern, ya. Dan ini yang kemudian akan berevolusi menjadi gerakan yang bergulir akhirnya Indonesia merdeka 1945. Bu Pepi, menjadi Indonesia tidak mudah ya. Kita tahu ya, bukan sekedar organisasi-organisasi kedaerahan ini, tapi kita tahu ada banyak sekali kelompok-kelompok ideologis ya. Kita tahu ada Serikat Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Ada pertama kalinya ada Partai Komunis Indonesia. Itu Partai Komunis Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Mereka memang partai politik begitu, berdasarkan ideologi tertentu. Jadi menjadi Indonesia tidak mudah. Kelompok-kelompok kedaerahan ini menjadi cikal bakal yang mau mengatakan bahwa kita harus punya visi nasionalisme yang lepas dari semangat kedaerahan. Kita harus membangun sebuah nasion, ya, di mana di nasion itu kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan kita akan berlaku adil satu sama lain. Nah, ini yang menjadi penting sebenarnya, ya. Ini yang menjadi penting. Karena untuk pertama kalinya tidak ada diskriminasi, tidak ada mayoritas minoritas, ya, tidak ada perbedaan perlakuan, ya, semuanya sama ingin menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia yang setara, sederajat, berkeadilan dan akhirnya prosperous gitu. Nah, semangat ini yang kemudian seperti tadi ditanyakan melahirkan ya proklamasi kemerdekaan. Kita bukan cuma merdeka secara politis, ya, bukan merdeka secara legal teritorial, tapi secara substansial kita merdeka bahwa kita untuk pertama kalinya bebas dari penjajahan. Kalau kita bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan, artinya apa? Kita juga menjadi berdikari, menjadi mandiri. Mandiri artinya apa? Kita mengupayakan segala sesuatu sendiri tanpa tergantung pada bangsa dan negara lain. Dan untuk itulah kita bisa menjadi lebih sejahtera, lebih makmur, adil, ya. Maka selalu adil dan makmur gitu ya. Jadi dua kata itu menjadi penting, justice and prosperity gitu, ya. Itu menjadi visi utama kita dalam menjadi negara bangsa modern. Nah, ini kira-kira ceritanya, yang memang agak panjang dan dari sini kita tahu bahwa becoming Indonesian is not easy. Not easy, tidak easy. Kita harus pay respect to our founding fathers karena sulit sekali, banyak kepala, banyak ideologi, banyak pikiran, banyak keinginan, ya, bahkan proklamasi sendiri juga alot sekali. Pasca proklamasi ada juga yang masih menginginkan untuk mendirikan negara ini berdasarkan satu keyakinan tertentu, piagam Jakarta misalnya, dan lain sebagainya. Jadi it's not an easy project to become Indonesian. Ya, thank you Bapak. Nah, kemudian Bapak dengan keragaman itu sebenarnya apa yang menjadi perekat, yang kemudian menjadi pemersatu untuk akhirnya semuanya hayu kita bergerak menuju satu tujuan yang sama. Lebih apa Pak sebabnya? Ya, kalau teorinya Ernst Renan itu kan memang nasionalisme dibangun ya dari rasa senasib sepenanggungan. Karena semua kalangan dari berbagai kelompok merasa sebagai kaum yang tertindas, kaum yang dinomorduakan, di second
citizen kan gitu ya, di warga negara kedua kan gitu, dibandingkan apa namanya penjajah ya, dibandingkan kaum kolonial. Nah, senasis penanggungan itu menjadi motor ya untuk kemudian kita memproklamirkan diri sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya. Nah, ini awalnya. Hanya Bu Pepi perlu kita ketahui bahwa tidak berhenti di situ sebenarnya. Kita merasa senasis penanggungan karena penjajahnya masih ada, ya. Begitu penjajahnya sudah tidak ada, setelah meja bundar 1, meja bundar 2, akhirnya Belanda hengkang sepenuhnya dari negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak lagi ada yang membuat kita merasa senasis penanggungan begitu, ya. The external threat, ya, is gone, ya. Kita nggak punya lagi perasaan senasis penanggungan, ya. Saudara-saudara kita di Papua tidak merasa senasis penanggungan dengan saudara-saudara yang ada di Jawa, ya. Di pedalaman Kalimantan mungkin tidak sama dengan saudara-saudara yang ada di Sumatera misalnya. Ya, di pulau-pulau terluar tidak sama nasis penanggungan dengan mereka yang ada di apa namanya pedalaman begitu. Nah, ini yang sebenarnya yang saya mau katakan bahwa the vision is there, adil dan makmur, justice and prosperity, ya. Tapi ini tidak hanya berhenti di slogan, ya, not just berhenti di vision, tapi harus dijabarkan menjadi mission, ya, program, dan konkret bisa dirasakan. Itu yang menjadi kesulitannya. Jadi ketika satu kelompok itu memproklamirkan visi, ya, dan hanya visi, maka enak didengar tapi tidak dirasakan. Ya. Berkali-kali dilontarkan, diucapkan secara publik, tapi tidak dirasakan secara individual. Ya, kita adil dan makmur, tapi kok saya tidak makmur. Ya, saya tidak merasa dilakukan adil. Kok masih ada diskriminasi, masih ada perbedaan perlakuan. Ya, kenapa Gini indeksnya masih begitu lebar begitu? Ya, mengapa ketimpangan masih begitu terasa? Ini tidak mudah. Selama vision, ya. Not only in negara bangsa ya, tapi di organisasi yang lebih mikro, as a company, kalau vision itu just a vision, dilontarkan berulang kali, tapi tidak dijabarkan dalam langkah-langkah yang konkret, dan bisa felt individually, ya, maka jangan harap kemudian yang disebut sebagai kebersamaan itu tercipta. Jangan harap yang namanya kolektivitas itu tercipta. Karena apa? Ya selama ada yang merasa dipinggirkan, dinomor duakan, dibedakan, gitu ya, diperlakukan tidak adil, ya satu esprit de corps yang mengikat itu tidak akan tercipta, dan kalau cipta pun tidak langgeng. Ya, ketika akan broken. Ya, karena yang diperlakukan tidak adil itu pasti akan akan memberontak begitu. Ya, adil dan makmur untuk segelintir orang, adil dan makmur untuk kelompok tertentu, adil dan makmur untuk ya mayoritas, tapi kita tidak begitu. Nah itu memang satu pekerjaan rumah sebuah negara bangsa besar Indonesia yang memiliki ratusan suku bahasa. Ini tidak mudah. Banyak kepala, banyak pikiran, banyak keinginan bisa disatukan secara koersif, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Orde Baru. Tapi bertahan berapa lama? Hanya 30 tahun. Ya. Karena apa? Karena visionnya itu top down dan sustain by force gitu. Ya. Ini yang tidak bisa.
Karena ketika sustain by force, maka everything ya dilakukan tidak dengan sukarela, tidak dengan kesadaran, tapi karena ketakutan, karena kecemasan, karena kekhawatiran gitu. Ya, jadi to unite ya a variety of individuals within one collectivity itu tidak bisa dengan force, tidak bisa dengan koersivitas gitu. Itu harus dengan kesadaran bersama yang dilestarikan melalui ya tadi hal-hal yang sifatnya konkret ya, bahwa sejahtera ya untuk semua ya, keadilan tidak ada yang dinomorduakan ya, dan yang namanya gotong royong itu sering diucapkan tapi sulit dilakukan, itu juga harus dikedepankan. Ya, kalau dalam satu kelompok ada individu yang maju dan ada yang kurang. Yang kurang bukan ditindas dan tinggalkan, yang kurang harus diangkat gitu. Karena everyone ya must contribute. Kalau ini belum bisa berkontribusi, ini harus diberdayakan, ini harus di-empower. Jadi yang kuat mengangkat yang lemah, bukan menindas dan meminggirkan yang lemah. Ini persoalan gitu. Ya. Jadi gotong royong itu bukan kita membantu ya secara material, bukan. Gotong royong itu kita memberdayakan mereka yang belum bisa berkontribusi maksimal supaya maksimal. Ya. Sehingga as a group kita bisa excel. Secara grup kita bisa prosper gitu. Itu kira-kira Bu Pepi. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Ini sangat menarik sekali penjelasan Bapak dan mengaitkannya ya satu dengan yang lain sehingga kita dapat gambaran yang lebih utuh lagi. Nah Bapak, yang menarik buat saya di sini adalah bagaimana peran pemimpin di dalam menghadapi situasi yang seperti tadi yang Bapak ceritakan. Ya, pemimpin dia harus bisa memahami ya keunikan ya baik itu individu maupun kelompok yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya. Indonesia misalnya suatu negara yang cukup besar. Ya. Kita tahu masing-masing suku punya keunikan, punya kelebihan, tapi juga mungkin ada kelemahan gitu. Ini harus bisa dipahami, ya. Jadi ketika pemimpin memahami, maka dia akan bisa memimpin ya dengan wise gitu. Ya. Let's say kita tahu bahwa dalam sejarah itu Jawa memang menjadi sentrum kemajuan, ya. Itu cukup signifikan gitu, ya. Industri dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan non-Jawa? Bagaimana dengan Indonesia bagian timur? Apa yang mereka miliki yang Jawa tidak miliki? Gitu. Jangan kemudian seorang pemimpin bekerja dengan stereotip-stereotip. Karena stereotip itu yang kemudian membuat kita tidak berbuat apa-apa. Ya. Oh, teman-teman kita di Indonesia Timur itu memang karakternya, work ethics-nya, working spirit-nya berbeda lah dengan teman-teman di Indonesia bagian barat dan tengah misalnya. Jadi ya mereka memang begitu. Jadi taken for granted, ya given lalu nggak diapa-apain. Ya. Nah, pemimpin harus memahami itu gitu. Ya. Jangan bekerja dengan asumsi dan stereotip, tapi apa yang mereka miliki yang teman-teman di daerah lain tidak miliki. Ya, kita tahu bagaimana teman-teman di Indonesia Timur, saudara Indonesia Timur itu memiliki tradisi ya maritim yang luar biasa. Ya. Teman-teman di Papua, di Maluku, Maluku Utara, di Sulawesi, ya Nusa Tenggara Timur, itu memang mereka adalah orang-orang yang betul-betul memiliki tradisi kemaritiman yang luar biasa. Dan memang ya wilayah sana didominasi oleh laut misalnya. Nah, ada kelebihan-kelebihan yang harus kita perhatikan, ya. Dan kelebihan itu harus dimaksimalkan, ya. Misalnya dibuatlah sekolah-sekolah
pelayaran misalnya, ya, kemudian bagaimana perikanan dimajukan di sana, industri dibangun di sana, sekolah perikanan dan lain sebagainya dibangun di sana. Uh, ini memerlukan kebijaksanaan, ini memerlukan apa namanya wisdom gitu, ya, karena lead by apa namanya by wisdom ini tidak mudah, memimpin dengan kebijaksanaan tidak mudah, karena orang akan lebih cenderung ya memang begitu adanya ya kita biarkan, kita berkonsentrasi pada yang sudah lebih baik begitu. Padahal esensi dari sebuah negara, sebuah bangsa merdeka adalah bagaimana ya mereka yang masih tertinggal itu bisa diangkat, bisa disempitkan jarak ke apa namanya jarak ketertinggalannya. Itu yang menjadi penting. Jadi apa yang unik dari Indonesia Timur? Apa yang unik dari teman-teman kita di Sulawesi? Apa yang unik dari Kalimantan? Apa yang unik dari Sumatera? Dan lain sebagainya. Jadi keunikan-keunikan itu harus menjadi kekuatan dan kemudian berkontribusi secara nasional begitu ya. Jadi memang kemajemukan ini ya harus dipahami secara bijak ya, dipahami secara sungguh-sungguh ya. Siapapun pemimpin ya, dia harus bisa memahami itu dan tidak memimpin dengan platform yang kaku begitu ya, memimpin dengan satu model yang tidak berubah. Karena apa? Karena keragaman itu ketika kemudian dipimpin dengan satu model, ya let's say lah, kalau saya paling mudah aja, bagaimana ketahanan pangan. Ya, model ketahanan pangan itu adalah menanam padi. Padahal teman-teman di Indonesia Timur itu terbiasa dengan sagu misalnya. Ya. Akhirnya begitu gagal panen, ya, kelaparan. Padahal mereka tidak kelaparan sebenarnya. Mereka sebenarnya bisa singkong, bisa ubi, ya, atau sagu gitu. Tapi karena sudah hilang tradisi ya bercocok tanam singkong, ubi dan sagu, mereka kelaparan karena mereka bergantung pada beras. Nah, ini Bu Pepi yang saya katakan sebagai kebijaksanaan dalam memimpin itu harus melihat keragaman ya dalam hal-hal semacam itu gitu. Nggak bisa Indonesia dipimpin dengan satu platform yang ajak ya dan universal gitu. Ya, jadi keunikan ini harus dimasukkan dalam pertimbangan kebijakan. Ya. Begitu Bu Pepi. Baik, terima kasih Bapak. Jadi keunikan ini memang akan menjadi strength yang kemudian dengan strength base ini dijadikan kekuatan yang bisa kontribusi terhadap kondisi nasional. Tadi Bapak ceritakan demikian. Nah Pak, tadi kita sudah lihat ke masa lalu di tahun 1928, kemudian kita lihat juga kepemimpinannya akan seperti apa dalam konteks Indonesia. Nah, kalau kemudian sekarang Pak, kita mengerucut lagi, kita bawa ke masa kini dan secara khusus di dalam keorganisasian perusahaan, kira-kira Pak, semangat dari Sumpah Pemuda itu, kalau kita bawa ke dalam organisasi, pengejawantahannya akan seperti apa Pak? Ya, pengejawantahan sederhana bahwa dalam organisasi yang relatif lebih mikro, maka semangat untuk membangun satu kolektivitas seperti Sumpah Pemuda itu tidak bisa by force, gitu. Itu satu, ya. Yang kedua, ya, tidak bisa didasarkan kepada ketidakadilan, ya. Yang ketiga, ya, dia harus bersandar pada visi yang konkret, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang adil dan makmur, ya betul-betul adil dan makmur. Kalau kita misalnya bersandar pada honesty, ya itu betul-betul menjadi values yang
material gitu, yang being done gitu, Hmm. ya. Dan ini harus top down kalau misalnya begini. Artinya seluruhnya harus dari level pimpinan, manajer sampai ke staff itu semua harus based on that apa namanya values. Nggak boleh kalau pimpinan yang tidak jujur dibiarkan, kalau anak buah yang tidak jujur kemudian dihukum gitu. Begitu terjadi, jangan harap kolektivitas itu terbentuk gitu. Ya, artinya something itu apa disebut sebagai values kalau dia berlaku dari atas ke bawah Mhm. tanpa kecuali. Ketika terjadi perbedaan perlakuan, hancur kolektivitas. Ya. Buat apa saya berkontribut? Buat apa saya being honest? Kalau pimpinan saya ya apa namanya tidak jujur tapi tidak diapa-apain. Ya, saya diminta jujur, saya diminta tidak korup, saya diminta untuk berintegritas. Tapi atasan saya langsung saya lihat dengan mata kepala melakukan kekeliruan tapi tidak diapa-apain. There is no punishment whatsoever. Nah, ini yang menghancurkan kolektivitas. Jadi yang saya katakan tadi harus ada shared values, Mhm. ya, tidak bisa by force, tapi by treatment yang berkeadilan. Itu yang penting tuh. Ketika keadilan hilang dalam organisasi, ya tidak akan lama organisasi itu akan pecah berantakan. Ya, karena semua akan merasa bahwa ya kalau saya apa namanya jujur dihukum, mereka yang privilege jujur tidak jujur tidak dihukum, ya buat apa saya jujur gitu. Mhm. Mhm. Akhirnya terjadi satu mentalitas yang sangat permisif terhadap kekeliruan. Dan ini akan membuat organisasi akan apa namanya mengalami kemunduran, begitu Bu Feby. Oke, oke Pak. Baik. Jadi kalau saya lihat tadi ada adil dan makmur dalam konteks nation, tapi juga berkeadilan juga dalam konteks organisasi ya Pak. Ya. Jadi adil ini memang benar-benar fondasi ataupun values yang memang harus dibawa dimanapun berada. Betul. Begitu Pak. Oke, baik. Nah Bapak, bagaimana kalau di dalam organisasi untuk bisa memupuk sense of belonging ataupun tujuan bersama, shared purpose. Bagaimana kira-kira menurut Bapak caranya agar hal itu bisa tertanam dengan baik di dalam organisasi? Ya, pertama harus dirumuskan apa share purpose-nya. Ya, share purpose-nya misalnya ya, let's say kita punya target, ya, kita punya KPI, begitu. Dan KPI pasti akan di breakdown lagi, ya kan? Semuanya melakukan fungsi sesuai dengan apa yang apa namanya menjadi tugasnya untuk mencapai share purpose tadi, ya. Nah, sekali lagi dia menjadi share purpose, ya, karena semuanya memiliki andil dan andil itu di-appreciate gitu, ya. Kalau ya ada kelompok, ada individu yang andilnya tidak di-appreciate, ya, maka dia tidak jadi share purpose lagi. Itu bukan purpose saya itu gitu. Jadi nggak ada sense of belonging terhadap share purpose itu. It's not my purpose. It's not our group purpose. Ya. Kenapa? Ya karena andil saya tidak dihargai, effort saya tidak dihargai. Ya. Dalam konteks Sumpah Pemuda tadi, ya semuanya ingin merdeka. Tapi kalau Yong Sumatera nggak punya kontribusi signifikan terhadap proyek menjadi Indonesia merdeka. Yong Ambon itu nggak punya peran yang penting, ya. Apa yang dilakukan tidak ada bandingnya terhadap dibandingkan dengan kelompok saya begitu. Ya ketika someone itu under values, ya, tidak di-appreciate, ya lalu share purpose tidak menjadi share purpose lagi. Itu menjadi apa namanya purpose dari a few
a few individuals gitu, ya, bukan shared purpose lagi, bukan collective purpose lagi. Kalau satu ini sebagai shared purpose, maka semua memiliki andil, dihargai, dan bersemangat untuk mewujudkan itu. Ya, ketika kemudian ya apa yang dilakukan, apa yang sudah dikontribusikan itu tidak dihargai sama, ya, apapun posisinya, ya itu apa namanya biasanya shared purpose itu tidak akan tertanam. Dia hanya akan menjadi slogan, dia akan menjadi tulisan, tapi tidak tertanam di sanubari masing-masing individuals dan menjadi satu etos untuk berkegiatan begitu, Bu Pepi. Iya, iya Pak. Nah, terkait dengan itu Pak, kalau Bapak lihat kira-kira apa yang bisa menjadi potensi tantangan ataupun hambatan di dalam mewujudkan persatuan di dalam organisasi, Pak? Ya, tantangan yang paling nyata adalah ya tadi yang saya sebut sebagai diskriminasi, ya, perbedaan perlakuan, ya, ketidakadilan, ya, like and dislike, ya, hancurnya meritokrasi, ya, itu tantangan paling nyata dan hampir di semua organisasi itu pasti ada, ya. Ketika seseorang sudah bekerja sepenuh hati sesuai dengan kompetensinya, lalu alih-alih dia di-appreciate sesuai dengan apa yang dikontribusikan, tapi malah mendapatkan sesuatu yang dia tidak pantas untuk mendapatkan, dan justru temannya yang ya effortnya tidak seperti dia malah kemudian mendapatkan sesuatu yang harusnya dia dapatkan, itu sudah mulai ada ya bibit-bibit perpecahan gitu, ya, mulai ada grundelan, ya, mulai ada omongan-omongan gitu, ya. Nah, ini akan sangat berbahaya bagi sebuah organisasi, ya, karena tadi saya katakan, ya, ketika orang diperlakukan secara tidak adil, ya, maka dia lalu mengatakan, ya buat apa saya bekerja sepenuh hati selama ini kalau yang saya dapatkan ya hanya seperti ini, sementara saya tahu teman saya bekerjanya separuh dari apa yang saya kerjakan, tapi dia mendapatkan sesuatu yang harusnya dia tidak dapatkan. Nah, begitu-begitu, ya awalnya grundelan, awalnya cuman omong-omong di belakang, ya, tapi dampaknya cukup signifikan terhadap terhadap organisasi. Eventually, ya orang ya akan bekerja setengah hati, ya orang akan penuh dengan kecurigaan, suasana kerja menjadi tidak enak, ya, rapat-rapat ya diwarnai dengan ketegangan begitu, kebersamaan hilang, itu ya sangat berbahaya bagi sebuah organisasi, begitu, Baby. Kalau saya lihat berarti ini balik lagi ke keadilan ya Pak ya, meritokrasi. Yeah. Kalau memang dia perform, maka dia akan dihargai sesuai performance-nya. Nah, betul. Sekarang kita masuk ke individunya nih Pak. Kalau Bapak bisa memberi advice kepada para individu yang ada di dalam organisasi, bagaimana para individu ini bisa menerapkan semangat Sumpah Pemuda di dalam organisasi, menjaga persatuan di dalam organisasi juga. Kira-kira advice apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para individu ini? Ya, advice yang saya sampaikan adalah kita harus bisa mengejawantakan vision organisasi dalam tindak tanduk konkret, gitu, ya. Dan kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan, sekecil apapun, ya, as long as it derive
from organizational vision itu akan punya kontribusi, ya, at all levels gitu ya, pada semua level, gitu, ya. Jadi kita tahu visi organisasi kita, ya, dan kita tahu bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan itu merupakan manifestasi dari visi itu. Dan kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu akan berkontribusi terhadap organisasi secara keseluruhan. Ya. Jangan kemudian kita mengesampingkan visi besar itu. Kalau Indonesia adalah visi merdeka, adil dan makmur, lalu bertindak tanduk, berkelakuan sekehendak dirinya saja, gitu, atau sesuai dengan visi pribadinya, ya. Karena visi yang sifatnya kolektif itu memerlukan ya pengendalian diri pada level individual, ya. Artinya harus ada take and give, harus ada kompromi, gitu, ya. Tidak bisa sekehendak hatinya saja, ya. Jadi kalau saya ya mengikuti kehendak hati saya akan rekrut orang yang dekat dengan saya, yang memiliki hubungan saudara dengan saya, yang memiliki hubungan kedaerahan dengan saya. Ya, tapi karena saya tahu visi perusahaan saya adalah perusahaan modern, ya, berpijak pada meritokrasi yang ketat, maka saya tidak melihat itu semua. Kira-kira begitu. Ya, kalau organisasi dikendalikan berdasarkan visi pribadi, kehendak pribadi, keinginan pribadi, ambisi pribadi, dia akan hancur. Karena visi ya sebuah organisasi itu memerlukan yang tadi saya katakan ya sacrifice, ya, self control, ya. Bagaimana kita mengebawahkan kepentingan pribadi kita for the sake of ya kepentingan organisasi. Apa yang kita anggap menggembirakan, menyenangkan, tapi itu bertentangan dengan organisasi, maka kita harus korbankan. Nah, ini yang sulit, ya, ini yang sulit karena dalam organisasi pasti banyak individuals yang merasa bahwa mumpung saya ada di sini, saya harus ya mengedepankan kepentingan pribadi saya, kepentingan kelompok saya, kepentingan suku saya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu yang harus dihindari, begitu, Bu Pewi. Baik. Jadi dengan penjelasan Bapak tadi bahwa setiap individu harus memiliki self control yang kuat, kemudian juga bisa saja mengalami ini ya Pak ya, tadi Bapak katakan sacrifice untuk bisa mencapai vision perusahaan jauh yang lebih besar dibandingkan visi pribadi ataupun golongan atau kelompok. Nah, selain itu Bapak secara khusus lagi pribadi-pribadi atau karakter individu seperti apa yang kemudian bisa menjadi pemersatu di dalam organisasi mengingat semangat Sumpah Pemuda yang tadi kita sudah bahas. Ya, karakter pertama saja dia harus jujur, ya, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap diri sendiri, gitu ya. Artinya, nah ini memang juga bukan hal yang mudah. Ketika kita berbuat salah, kita harus mengatakan bahwa kita salah, ya. Ketika orang lain salah, kita harus bisa menyediakan alasan, dan alasan itu harus masuk akal, ya. Jadi kita jujur pada orang lain bahwa saya keliru. Atau kita jujur mengatakan bahwa saya melihat bahwa Anda keliru dan alasannya ini. Itu yang harus dipupuk karakter itu pertama.
ya, honesty to others dan to oneself. Kemudian yang kedua adalah tadi, ya, berlaku adil tadi, ya. Berlaku adil betul-betul, ya, diejawantahkan dalam keseharian, ya. Jangan cuman diucapkan dan dilisankan, tapi orang melihat Anda betul-betul tidak membeda-bedakan orang, ya. Hanya melihat kompetensi, hanya melihat kontribusi, hanya melihat effort, hanya melihat profesionalitas, begitu, ya. Tidak melihat gender, tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat social background. Nah, itu harus bisa terlihat secara konkret dan nyata. Ya, jadi adil, jujur, adil, dan tadi self control itu karakter itu. Ya, itu salah karakter. Pengendalian diri itu karakter. Ada orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, mengejar kesenangan jangka pendek, tapi mengorbankan keuntungan jangka panjang bagi perusahaannya. Ya, corruption sebagai salah satu contoh konkret itu. Kesenangan jangka pendek, tapi sacrifice, ya, long, mid, dan long term goals dari company, dari organisasi. Ya, dia mendapatkan keuntungan jangka pendek, tapi at the long run, ya, perusahaannya akan merugi. Ya, at the long run, semua orang akan merasa bahwa corruption itu tidak masalah. Ya, jadi terjadi apa ya, semacam permisivitas kolektif. Jadi semuanya merasa bahwa itu tidak ada masalah, gitu. Nah, ini yang berbahaya, Mbak Pebe. Oke, baik Bapak. Thank you. Jujur, berlaku adil, dan memiliki self-control. Ini adalah karakter yang perlu dimiliki oleh individu. Nah, Bapak, lagi-lagi dengan mengusung semangat dari Sumpah Pemuda, para pemuda dan para individu yang ada di Indonesia ini, kemudian tadi dengan karakter yang tadi sudah Bapak jelaskan, jujur, berlaku adil, dan self-control. Lalu, menurut Bapak, bagaimana para pemuda ini sekarang bisa berkontribusi terhadap masyarakat? Apa yang perlu mereka lakukan? Yang harus dilakukan adalah apa yang bisa kita kontribusikan, ya, dalam profesi apapun, ya. Kalau kita bicara masyarakat, artinya kita bicara social responsibility, ya, tanggung jawab sosial kita, ya. As a leader dalam satu perusahaan, kita juga harus bisa becoming a leader in society, gitu ya. Nah, itu jadi kepemimpinan kita yang kita ejawantahkan dalam mengelola satu perusahaan, kita harus bisa terapkan juga dalam masyarakat, ya, bukan sebagai pejabat, tapi ya melit masyarakat untuk misalnya kerja bakti lah atau apa gitu ya. Itu pertama. Kemudian apapun yang kita bisa, apapun yang menjadi kompetensi kita as professionals, ya, itu juga harus kita bisa. Misalnya kita seorang lawyers, ya, dan tetangga kita lagi ada masalah, paling mudah adalah kita bisa memberikan bantuan hukum gratis, gitu. Ya, karena kita tahu tetangga kita mungkin tidak mampu untuk membayar pengacara. Ya, jadi social responsibility itu bukan hanya corporate social responsibility, tapi juga individual social responsibility. Ya, jadi kita hanya mendengar corporate saja, tapi individu-individu dengan kompetensi yang beraneka ragam, dengan professional background yang beraneka ragam, ya, itu juga harus bisa, ya, berkontribusi, berdampak pada masyarakat at any level. Ya, jadi jangan CSR itu hanya dianggap perusahaan keuntungannya sebagian digunakan untuk community development, bukan itu. Itu at the corporate level, tapi individual, saya sebagai lawyer, saya sebagai dosen, saya sebagai dokter, atau apapun yang bisa kita kontribusikan terhadap masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu, mereka yang kurang beruntung, itu perlu dilakukan, gitu. Karena kan we have gained so much, ya, from society, ya, to become who we are. Jadi kita harus give back to society, terutama bagi mereka yang
kurang beruntung. Begitu Bu Pepi. Ah, beautiful banget Pak Doni, beautiful dan sangat menarik sekali individual social responsibility. Ini satu konsep yang sangat menarik sekali dan memang ya Pak, kalau kemudian setiap individu bisa melakukan itu secara kolektif akan menjadi seperti apa impact-nya terhadap masyarakat. Menarik sekali. Pak Doni, thank you. Ini sudah ada yang bertanya di kolom Q&A dan kayaknya Pak sekarang kita akan masuk juga ke tahapan Q&A. Teman-teman sudah banyak mengajukan pertanyaan juga di dalam form Q&A. Bagi teman-teman yang masih ingin mengajukan pertanyaan, silakan dibuka saja form Q&A-nya, langsung dituliskan. Nah, di sini sudah ada yang masuk ke Q&A. Ini saya baca dulu yang tertulis. Ada pertanyaan dari Saidin. Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hidup bersama berkeadilan dalam perbedaan. Apakah sungguh bisa terwujud atau hanya sebuah utopia? Karena dimanapun itu terjadi, selalu berimplikasi pada diskriminasi pada minoritas. Abuse power mudah terjadi mengatasnamakan ideologi mayoritas. Lalu keadilan sosial bukankah hanya sebuah jargon saja yang fondasi ideologisnya rapuh? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Pak. Konflik antar ideologi dalam sejarah, baik skala organisasi perusahaan atau nation sebagian besar berakhir dengan kondisi katastrofik. Mengapa begitu? Dalam hal ini bagaimana memahami kemanusiaan secara seimbang? Mohon pencerahan, Pak. Itu satu pertanyaan dulu kali ya, Pak ya? Ya, boleh. Baik, silakan Pak. Ya, pertama tadi hidup bersama dalam keadilan itu singkatnya tadi dikatakan sebuah utopia, ya. Nah, sesuatu itu disebut utopia ketika kita tidak bisa menyebutkan langkah pertama untuk mencapainya. Ya, jadi itu angan-angan gitu. Ya. Tapi ketika kemudian kita bisa mengatakan untuk mencapai ke sana kita harus lakukan A atau B atau C. Ya. Itu artinya kita sudah bisa mengkonkretkan itu. Kapan kita nggak tahu. Tapi kalau sudah bisa dirumuskan langkah pertamanya, artinya itu bukan lagi utopia. Ya. Misalnya, ya, bagaimana supaya harga bahan pokok di Jawa dan di Papua itu bisa sama? Apa yang harus dilakukan? Kalau tidak bisa menyebutkan apa yang harus dilakukan, maka itu tetap akan menjadi utopia. Ya, akan menjadi angan-angan. Tapi kalau kita mengatakan kita bisa melakukan itu dengan misalnya subsidi angkutan misalnya, dengan tol laut misalnya. Kalau bisa disebutkan, berarti itu bukan cuma utopia. Ya. Nah, itu pada level pemerintahan. Pada level society, ya, how to end conflicts. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan konflik? Ya. Di dalam masyarakat. Ya. Ya, kita semua sama sebagai manusia, itu nggak bisa. Itu jargon. Ya. Humanism is a jargon. Kan kita semua sama, lalu kita buat apa konflik? Bukan begitu. Konflik diselesaikan dengan mengakui perbedaan. Lalu mencari kebersamaan gitu. Ya. Langkah pertamanya adalah kita akui bahwa kita berbeda dulu. Ya. Apa irisan yang bisa menyatukan kita? Dari situ kita kemudian berangkat untuk ya melakukan satu penyelesaian masalah. Nah, sekali lagi Bu Pepi dan penanya tadi, sesuatu itu disebut sebagai utopia
sesuatu yang mustahil untuk dicapai kalau kita tidak bisa merumuskan langkah pertamanya. Ya. Dari langkah pertama mungkin masih jauh, tapi paling tidak ada sesuatu yang being done. Ya. Sehingga gap antara ya kekinian dengan yang akan datang itu semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat begitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian konflik antar ideologi apakah katastrofik? Saya harus mengatakan bahwa konflik is always there. Ya, kita tahu Middle East masih sangat tegang di sana. Ya, apa namanya, di dalam satu negara pun ya masih terjadi. Ya, antar negara, intra negara masih terjadi. Apakah itu ideological based atau bukan, tetap saja itu sebuah konflik. Tapi menurut saya dengan massive digitalization dan everyone itu memiliki akses yang sama terhadap informasi, ya, maka kok saya optimis bahwa konflik tidak akan berujung pada katastrofik gitu. Ya. Karena each of us having the same access to information, tahu apa yang terjadi sebenarnya. We are becoming more critical as citizen. Apakah itu national, apakah global citizen. We are becoming more critical than before. Compare to kita 100 tahun yang lalu, kita sekarang lebih kritikal. Ya. Our way of thinking itu more sophisticated. Ya. Jadi asumsi-asumsi lama tentang keyakinan, suku, ras, agama dan lain sebagainya, itu kok saya agak ragu bisa lead us to katastrofi gitu. Ya. Tapi memang ya kita masih banyak mengunyah pikiran-pikiran katastrofik ya semacam itu. Karena kita masih merindukan Mesias gitu. Jadi ada kultur mesianistik. Ya, jadi kita nggak bisa nolong diri kita sendiri, kita butuh sesuatu yang bisa menyelamatkan kita semua. Gitu. Ya, sehingga katastrofi harus ada. Karena katastrofi itu something yang begitu besar sehingga tidak ada kekuatan yang bisa menolong kita kecuali kekuatan dari eksternal. Ya. Jadi kita kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan kita sendiri dalam menyelesaikan masalah. Kita merindukan adanya tangan yang tidak kelihatan, invisible hand untuk solving all the problems gitu. Ya selama kerinduan itu masih ada, maka kecenderungan pikiran-pikiran yang katastrofik itu juga masih akan terpelihara. Tapi kalau saya melihat itu unlikely ya. Kalau menurut saya ya, mungkin keliru, tapi menurut saya sejauh pengamatan saya ya, itu unlikely to happen in the near future. Begitu Bu Pepe. Oke. Oke Pak, lega saya Pak, syukurlah tidak berujung pada katastrofik. Baik, Bapak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada satu lagi pertanyaan. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Dimas. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, bagaimana seorang pemimpin bisa tetap berfokus untuk mendukung mereka yang kurang tanpa mengabaikan tuntutan kinerja yang tinggi? Baik. Pertama, bagaimana kita menuntut kinerja yang tinggi dari mereka yang tidak beruntung, kan gitu. Ya, tentu saja mereka pasti ya jobless. Ya. Pasti mereka poor. Lack of education and so on and so far gitu.
Jadi pasti apa namanya kinerja tidak bisa diharapkan. Ya, kita bicara homeless lah atau urban poor, ya, miskin kota, ya. Nah, ketidakpastian ekonomi global, ya, dari apa namanya Great Depression tahun 1930 itu selalu ada, ya. Tapi apakah kemudian dengan alasan itu kita mengesampingkan mereka yang paling tidak beruntung? Itu pertanyaannya. Karena ini bukan persoalan finansial, ya. Ini persoalan kemanusiaan, ya. Pada saat terburuk pun, ya, tidak ada alasan kita untuk mengabaikan mereka yang tidak beruntung. Mereka yang beruntung, ya, harus berbagi, ya, karena mereka sudah menikmati, ya, prosperity dari kepastian ekonomi, gitu. Jadi pada saat ekonomi tidak pasti, ya mereka bilang, wah gimana tidak pasti. Ya mereka sudah menikmati banyak. It's time to share. Ya. Jadi jangan jadikan ketidakpastian ekonomi global sebagai alasan. Ya. Wah ini negara bangkrut, nggak ada sejarahnya. Ya. Nggak ada sejarahnya. Justru kita harus empower the poor supaya mereka masuk dalam certain level of humanity yang mungkin mereka berkontribusi gitu, ya. Jadi seperti apa namanya jaringan pengaman sosial, ya seperti BPJS begitu, ya. Itu mereka diangkat at to certain level of humanity yang mungkin mereka contribute. Nggak mungkin mereka yang sudah apa namanya di bawah garis kemiskinan kita, ayo kerja dong, gimana gitu. Ya harus diangkat dulu harkat dan martabatnya, berikan education, cash transfer, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. It's sesuatu yang harus dilakukan. Tidak bisa kemudian atas nama ketidakpastian ekonomi kemudian mereka dikesampingkan, gitu. Ya, atas nama kemanusiaan mereka tetap harus diberdayakan. Jangan atas nama keuangan negara, begitu. Itu Bu Pebe. Baik. Terima kasih Pak. Atas nama kemanusiaan mereka perlu diberdayakan dan bagi mereka yang sudah berlebih mereka perlu berbagi. Oke. Semoga menjawab ya Mas Dimas untuk pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan berikut Pak. Yang berikutnya dari Restu Sinaga. Pertanyaannya adalah, dalam sejarah Jawa menjadi sentrum. Penasaran nih, bagaimana pendapat Bapak mengenai proyek pemindahan ibu kota ke IKN? Dan jika bisa ditinjau dengan perspektif adil dan makmur, menjadi seperti apa? Iya, memang Jawa sudah sangat jenuh sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Ya. Jadi pemindahan ibu kota itu dalam framework semacam itu, sehingga gravitasi itu berpindah. Ya. Artinya kalau ada kalau pusat pemerintahan berpindah, maka ada sekian ratus ribu pegawai negeri yang akan berpindah. Maka itu akan menjadikan satu multiplier effect di ibu kota baru. Itu satu. Sehingga Jawa betul-betul difungsikan sebagai apa namanya teritori untuk ya industrialisasi, untuk ekonomi begitu. Ya pemerintahan ada di di ibu kota baru. Ya. Nah ini memang bukan tanpa presiden ya, banyak sekali negara yang memisahkan antara pusat ekonomi dengan pusat pemerintahan, itu biasa. Ya. Nah,
tinggal pertanyaannya adalah, ya tadi, ini kan vision, ya, untuk memindahkan gravitasi dari Jawa ke pulau lainnya, yang ini Kalimantan, begitu. Ya, ini vision. Tapi step-stepnya apakah menuju pada vision itu? Ya, ya artinya harus dievaluasi after certain period, dievaluasi apakah memang economic impact-nya ya bisa dirasakan. Ya, apakah titik beratnya emang sudah bergeser gitu. Beban Jawa menjadi lebih berkurang. Ya. Nah, ini ya kita berbicara tentang apakah vision itu ya betul-betul dijalankan dan kita menuju pada visi itu di jalan yang benar, on the right track. Itu persoalan lain gitu. Tapi argumentasinya seperti saya katakan tadi, Jawa memang sudah terlalu penuh sesak. Ya. Semua orang ke Jawa karena disitulah pusat pemerintahan. Semua orang ngurus apa-apa ke Jakarta. Ya, industri ada di Jawa, politik ada di Jawa. Semua orang ke Jawa. Ya. Nah, kalau dipindahkan maka gravitasi berpindah, maka persebaran sosial, ekonomi, politik juga akan bergeser gitu. Apakah terjadi atau tidak tergantung tadi. A good vision ya itu harus bisa dirumuskan ke langkah-langkah yang konkret dan pada jalan yang benar untuk menuju visi yang ingin dicapai bersama itu. Begitu, Pepe. Oke. Baik. Jadi IKN ini adalah visi yang perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret untuk perwujudannya. Semoga menjawab Mas Restu Sinaga. Kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan berikut dari Mbak Tina Mulia. Bagaimana peran kepemimpinan dalam menginspirasi karyawan untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa? Ya. Ya, menginspirasi ya leading by examples gitu. Ya. Karena itu yang dilihat. Ya. Jadi kalau beda kata dengan perbuatan tidak akan menginspirasi. Ya, ketika kita mengatakan bahwa you must contribute to your nation, kamu harus berkontribusi terhadap negara dan bangsamu, ya sesuai dengan kapasitasmu. Tapi saya ongkang-ongkang kaki, saya hanya bisa ngomong tapi tidak melakukan apa-apa. Ya jangan harap mereka akan melakukan apa yang saya sampaikan atau yang seorang pemimpin sampaikan begitu. Leading by example artinya ya lakukan apa yang ingin kamu sampaikan pada bawahan, sehingga bawahan melihat bahwa pemimpin ini tidak hanya bicara tapi dia melakukan apa yang dia katakan gitu. Ya, sehingga kemudian ada kesadaran kalau pemimpin saja melakukan itu kenapa saya tidak gitu. Ya. Nah, itu kesadaran itu yang harus dibangun. Ya, sekali lagi ya ketika kemudian yang terjadi adalah bawahan diminta ini itu ya, tapi bawahan melihat bahwa itu hanya berlaku bagi dirinya, tidak berlaku pada atasannya, ya pasti ya bawahan merasa bahwa ini hanya sebuah slogan, sebuah jargon yang kosong begitu, ya. Buat apa kami dibebani kalau beban itu tidak mau Anda pikul sebagai seorang pemimpin? Nah, itu pertanyaan yang akan mengganggu kebersamaan dalam sebuah organisasi. Begitu, Pepi. Ya. Okay. Leading by example ya, Pak. Oke. Baik. Semoga menjawab Mbak Tina Mulia. Masih ada lagi, Pak, pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan ini dari Ahmad Braja Wahyu.
Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa bias psikologi kebersamaan dan permasalahan yang sama menjadi suatu bias yang dapat mempersatukan suatu negara? Apakah menciptakan masalah bersama untuk suatu negara menjadi suatu terobosan untuk meningkatkan persatuan bangsa? Mohon disertakan teori yang mendukung. Silakan, Pak. Iya, Wow. tadi teori Renong itu mau mengatakan bahwa ketika kita dalam satu ancaman yang sama, kita akan merasa senasib dan sepenanggungan. Itu teorinya Ernest Renan, ya, seorang pemikir Prancis yang memang menginspirasi para founding fathers kita. Ya, hanya saja persoalannya adalah, ya, kita bersama ketika ditekan. Tekanan hilang, kita tidak bersama lagi. Karena kemudian muncullah ya gap antara yang beruntung dan yang tidak beruntung, yang punya status sosial dan tidak punya status sosial, kaum terdidik dan kaum tidak terdidik, ya, barat timur dan lain sebagainya. Gap-gap itu akan muncul dan senasib penanganan itu hilang gitu. Ya, jadi sebenarnya teorinya Renong, ya, itu berlaku pada saat ada ancaman bersama, ya. Tapi ketika ancaman itu hilang, maka teori itu juga tidak bisa digunakan lagi gitu, ya. Lalu bagaimana membangun kolektivitas tanpa ancaman? Ya tadi, ini bukan saatnya lagi membangun ancaman, tapi membangun keadilan, ya. Ini tidak perlu teori sebenarnya. Ya, dasar negara kita sudah mengatakan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jawantakan aja sila kelima itu, ya, melalui universal healthcare, ya, equal access to education, ya, melalui micro financing, ya, kepada SOEs, kepada UMKM gitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa membangun kebersamaan without, ya, having to create threat gitu, ya. Kalau kita membangun kebersamaan hanya karena threat, maka tadi akan berulang tuh. Ada musuh bersama, kita bersatu, musuhnya hilang, kita pecah. Ada musuh bersama, kita berulang-ulang terus. Ya. Karena musuh bersama kan tidak selamanya, ya. Dia kan temporary. Dulu Malaysia musuh bersama kita. Ya, makanya ada Komando Ganjang Malaysia. Tapi begitu nggak ada lagi ya, kemudian ya nggak ada lagi rasa kebersamaan itu. Ya semua yang disebut sebagai musuh bersama itu temporary sifatnya. Dan ketika itu hilang, ya senasib sepenanggungannya hilang. Itu yang kita tidak inginkan. Kita ingin ada satu kebersamaan yang langgeng, perpetual, ya, yaitu by justice tadi, ya, by implement, ya, our state foundation, ya, dasar negara kita, ya. Mungkin terdengar klise, tapi dasar negara kita itu tidak sederhana itu, ya. Keadilan sosial itu kalau ditarik teorinya itu pada teori keadilan distributif, ya. Keadilan distributif itu artinya bahwa mereka yang tidak beruntung mendapatkan haknya dengan, ya, mendistribusikan, ya, resources dari mereka yang beruntung. Itu distributive justice. Gitu. Artinya apa? Ada someone paying the premi more, sehingga orang yang tidak bisa membayar premi bisa tetap mendapatkan akses kesehatan. Itu distributive justice. Itu ada teorinya dalam theory of justice. Jadi dasar negara kita tidak sepele gitu. Itu berangkat dari satu pemikiran keadilan yang cukup sophisticated. Maka disebut keadilan sosial. Bukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena keadilan saja dengan keadilan sosial itu secara teori sudah bergeser jauh.
berbeda sama sekali. When we speak about justice, ya, when we speak about social justice itu completely different theory, completely different apa namanya explanation gitu. Itu yang mesti di garis bawahi. Begitu Bu Pebi. Ya. Memang keren banget ya Pak, founding father-nya Indonesia itu. Di periode itu, di tengah kekeosan, dia bisa menciptakan dasar negara yang long lasting dan sangat mendalam. Oke, thank you Pak Doni. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan tadi Mas Ahmad Braja Wahyu terjawab pertanyaannya ya. Berikutnya Pak, pertanyaannya adalah menarik sekali paradoks bahwa pemimpin perlu memahami keunikan individu maupun kelompok yang dipimpin, namun tidak boleh assuming dan stereotyping. Ada dua pertanyaan. Satu, bagaimana seorang pemimpin dapat menyeimbangkan antara memahami keunikan individu dengan kebutuhan tim secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi? Pertanyaan satu. Pertanyaan yang kedua adalah, apa strategi yang efektif untuk membangun hubungan yang kuat dengan karyawan tanpa menggeneralisasi mereka? Dari Mbak Dita pertanyaannya, Pak. Silakan Pak Doni. Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi ini memang pekerjaan seorang pemimpin ya, menyimbangkan antara keunikan dengan tujuan organisasi. Ya, jadi tentu saja kita harus melihat bahwa ada tujuan yang harus dicapai. Ya, setiap individu punya kelebihan dan kelemahan. Nah, keunikan ya itu adalah keunikan yang dilihat. Keunikan bukan keunikan yang sifatnya negatif, tapi keunikan sifatnya positif bagi organisasi. Apa sih ya keunikan yang bersangkutan yang bisa contribute to organizations? Ya, kalau itu sebuah kelemahan atau suatu keunikan yang negatif, maka kita harus bisa merubah itu. Ya, kita harus bisa mengkoreksi itu. Ya, tapi kita harus berfokus sebenarnya apa yang bisa dikontribusikan secara individu, seorang individu, ya, dari keunikannya yang positif terhadap organisasi. Ya, misalnya ada seseorang yang memang social skills-nya luar biasa, begitu, very extrovert, ya. Di sisi lain ada seseorang yang very introvert, gitu, ya. Nah, berarti pekerjaannya harus disesuaikan dengan itu, kan kira-kira begitu. Mudahnya kan begitu. Itu kelebihan yang positif, ya. Orang introvert itu tidak bisa ditaruh di front office misalnya, ya. Sebaliknya, ya orang extrovert kalau ditaruh di back office pusing juga, gitu, ya. Dia harus meet people, making conversations, dealing, ya, negotiating, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kita harus mencari keunikan-keunikan yang contribute secara positif untuk organisasi. Ya. Tapi kalau kita stereotyping, ya kita sudah mengatakan, ini dari suku A pasti introvert, dari suku B pasti extrovert, ini dari social background A pasti ya orangnya baperan misalnya gitu. Ya, jadi kalau kita sudah bekerja, karena stereotype itu membuat kita tidak melakukan apa-apa as a leader gitu. Ya, kita membiarkan itu sebagai satu fakta yang tidak bisa kita apa-apain. Ya, padahal individual ya itu sesuatu yang dinamis begitu. Ya, nggak bisa dianggap sesuatu yang given. Kalau ada yang kurang di empower, kalau ada yang lebih dimaksimalkan. Itu saja sebenarnya rumus yang harus menjadi pedoman para leaders gitu. Ya. Ya, tanpa menggeneralisir tentu saja yang tadi saya katakan, ya. Every contributions, ya, itu harus recognized dan appreciated. Ya.
Jadi sesekali kita boleh loh memuji ya staff kita individually ya. Ya, thank you kemarin kamu sudah bekerja dengan baik. Ya, we get new client because of you, your effort. Ya, itu boleh gitu. Ya, kalau menggeneralisir kan, wah kalian semuanya sungguh sangat berkontribusi bagi organisasi, bagi perusahaan. Ya, as a team, ya, uh, you have done a good job gitu. Ya, itu bagus. Tapi sesekali boleh individual apa namanya contribution and effort to being appreciated dan recognized. Itu boleh saja. Itu akan membekas dalam apa namanya hati para individu dan menjadikan dia lebih bersemangat dalam bekerja dan membuat yang lain bukan iri ya, tapi one day ya saya bisa dalam posisi itu gitu. Saya bisa, jadi pikirannya bukan apa namanya, wah ini apa pilih kasih, bukan. Tapi one day saya bisa dalam posisi di mana saya akan di-appreciate dan di-recognize semacam itu. Kalau saya bisa punya kontribusi yang sama. Nah itu ya yang saya katakan tadi, how to create unity tanpa generalisasi. Ya, ya sesekali individual apa namanya appreciate apa we are giving appreciation to individuals is okay buat saya gitu. Gitu, Baby. Baik, baik. Baik, unity tanpa generalisasi. Oke, oh masih ada 2 pertanyaan, tapi aduh waktu kita habis nih Pak Doni. Sayang sekali untuk pertanyaan yang memang belum sempat dibacakan. Mohon maaf, ini memang hanya karena masalah waktu. Memang kalau dengar ceritanya Pak Doni ini, waktu menjadi hilang ya. Kita udah hampir 1,5 jam nih Pak ya kita bersama. Jadi sekali lagi thank you banget Pak Doni. Tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dan sudah dijawab dengan ciamik sekali. Dan kita juga sudah sampai di sesi talk show akhir dari sesi talk show kita. Terima kasih banyak kepada Pak Doni. Dan semoga Bapak selalu sehat sehingga lebih banyak lagi yang bisa terinspirasi oleh pemikiran dan sharingnya Pak Doni. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Doni. Terima kasih Baby. Salam sehat buat semua. Terima kasih Pak. Saya izin live. Baik Bapak, terima kasih. Teman Bakudaya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam sesi talk show kita ini, di mana kita sudah mendengarkan keynote speaker kita yang hebat, Pak Doni, dengan pemahamannya yang sangat komprehensif dari zaman 1928 sampai dengan sekarang dan bagaimana penerapannya di saat yang sekarang ini. Nah, 3 hal yang kemudian bisa kita petik dari sesi talk show ini dengan Pak Doni. Yang pertama adalah adil dan makmur. Jadi dari tadi beberapa kali Pak Doni mengungkapkan tentang adil dan makmur. Adil dan makmur ini menjadi values yang diterapkan baik di level nation maupun di level organisasi. Jadi adil dan makmur ini menjadi fondasi juga di dalam keseharian kita, baik dalam sebagai bagian dari nation ataupun sebagai bagian dari organisasi. Kemudian yang kedua, adanya vision atau shared purpose yang kemudian perlu diejawantahkan secara clear dalam hal-hal yang memang bisa diterapkan atau dijalankan dalam keseharian. Dan yang ketiga yang menarik, yang menurut saya ini perlu kita jadikan key takeaways kita dalam sesi talk show kita malam hari ini adalah bahwa karakteristik individu yang bisa menjadi pendorong terciptanya persatuan, baik itu di dalam organisasi maupun di dalam negara ini adalah satu, jujur, berlaku adil, dan memiliki self-control. Oke.
daging semua nih isinya, jadi sampai menarik sekali, susah memerasnya untuk menjadi 3 key takeaway kita. Tapi akhirnya kita berhasil menemukan apa yang bisa kita bawa pulang dan kita ingat dari sesi talk show kita. Maka teman Bakudaya dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Mbak Reni. Pepi, terima kasih sekali, saya terima. Terima kasih, saya kembalikan. Saya mohon pamit. Terima kasih. Teman Bakudaya, pemuda-pemudi harapan bangsa, terima kasih sudah bersama-sama sampai di segmen akhir live webinar malam ini. Sebelum webinar berakhir, saya sampaikan kembali 3 hal. Pertama, sertifikat kehadiran. Bagi teman Bakudaya yang memerlukan, silakan konfirmasikan dan konfirmasikan juga penulisan namanya melalui link yang ada di chat. Kedua, rekaman webinar malam ini dapat teman Bakudaya akses di kanal YouTube Bakudaya. Di sana juga ada rekaman webinar bulan-bulan sebelumnya. Dan yang ketiga, event berikutnya, di Kamis ini, tanggal 31 Oktober, akan ada live Instagram Bakudaya dengan topik Industrial Relations. Menarik sekali. Teman Bakudaya silahkan pantau infonya terkini melalui Instagram, LinkedIn, dan Facebook Bakudaya. Nah, teman Bakudaya, kita sudah berada di penghujung webinar yang dipersembahkan oleh tentunya Bakudaya. Saya, Reni, dan tim Bakudaya yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Doni Gahral sebagai keynote speaker, Mbak Pepi sebagai moderator talk show. Terima kasih sekali inspirasi dan energi yang dibagikan malam hari ini. Dan tentunya apresiasi tinggi untuk semua teman Bakudaya dari seluruh penjuru. Sangat beragam nih teman Bakudaya yang hadir malam ini. Bersatu kita teguh, bersama kita berdaya untuk Indonesia yang lebih kuat. Mari kita terus kembangkan diri menjadi individu yang jujur, berlaku adil, dan memiliki self-control untuk maju bersama Indonesia Raya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami pamit. Sampai jumpa di webinar berikutnya.